Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala abadihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa atharuhu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idha syi'ta sahla wa ja'alil ya rabbana kulla syai'in sahla muyassara wa ba'du. Alhamdulillah, ikhwan akhwat asatidzah azani Allah wa iyyakum, kita diperjumpakan kembali dalam sesi yang kedua di daurah mudarasah modul fikih darah wanita dari penjelasan ulama Syafi'iyah. Pada pertemuan sebelumnya kita pelajari konsep yang paling dasar dalam memahami darah haid terkait berapa durasi minimalnya, durasi maksimalnya, kapan darah ini disebut haid, kapan bukan. Itu adalah konsep dasar yang wajib dihafal oleh setiap muslim dan muslimah agar kita bisa menghukumi mana darah haid, mana bukan. Sebagai penguat, kita akan coba murojaah secara ringkas apa yang sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya terkait dengan konsep syarat darah haid. Kapan darah itu disebut sebagai darah haid? Itu kalau memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, darah tidak kurang dari 24 jam. Darah tidak kurang dari 24 jam. Artinya kalau kurang dari itu tidak disebut sebagai darah haid. Dan yang harus dipahami bahwasanya ketika kita katakan minimal haid itu 24 jam, bukan berarti wanita harus nunggu sampai 24 jam. Tapi semenjak dia lihat darah, maka secara zahir itu dia menghukumi dirinya sebagai wanita haid, yang otomatis konsekuensinya dia tidak sholat, dia tidak puasa, dan dia juga wajib meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan bagi wanita. Bagian akhwat ini kami menganggap atau menunggu dulu sampai 24 jam baru menghukumi dirinya haid atau bukan, ini keliru. Jadi harus menghukumi haid semenjak dia melihat darah pertama kali. Amalan bidzahir, amalan bidzahir, mengamalkan yang zahir, yang nampak. Afar Ustadz mic-nya tertutup. Iya, Pak. Ikut termute saya. Baik, saya ulangi sekali lagi. Minimal dari 24 jam. Maksimalnya tidak boleh lebih dari 15 hari, 15 malam. Itu maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Dan 15 malam di sini kalau kita kalkulasikan 360 jam. Nah, tadi sudah kita permisalkan ya. Kemudian jeda suci tidak boleh kurang dari 15 hari, 15 malam. Ya, jadi jeda antara satu haid dengan haid yang lainnya, satu siklus dengan siklus yang lainnya, minimal 15 hari, 15 malam. Dan tadi juga sudah kita tegaskan bagaimana contohnya. Kemudian permasalahan yang sudah kita sampaikan juga terkait kapan seseorang menghukumi dirinya itu suci. Yang kita sampaikan ya, menghukumi dirinya menghukumi dirinya haid ya, yang pertama. Itu kalau dia melihat darah. Adapun sekedar merasa, menduga, itu belum dianggap. Sehingga kalau saya contohkan dari misalkan seorang wanita ditanggap tidur lah, misalkan seorang wanita tidur. Ketika Isya masih suci, pagi-pagi bangun-bangun sudah haid. Nah, maka kan dia bingung nih, kapan haid ini keluar? Apakah ketika waktu Isya ataukah ketika sudah waktu subuh? Ya, maka kita sampaikan dia sudah dianggap haid ketika waktu subuh. Ketika waktu subuh. Ketika pertama kali lihat darah. Jadi bukan dilihat kapan dia tidurnya, tapi dilihat kapan dia keluar darah atau kapan dia melihat darah itu. Karena zahirnya ya ketika itu keluar. Adapun sebelum-sebelumnya dia belum tahu. Nah, nanti ini konsekuensinya pada waktu, pada sholat yang akan dikodok nanti. Nanti ada pembahasan. Kemudian terkait kapan dianggap suci, tadi sudah kita jelaskan. Ini di antara permasalahan penting yang sering dihadapi. Ini juga latihan praktek, tadi sudah kita sampaikan. Sekarang kita masuk pada pembahasan ketika darah itu keluar di waktu sholat. Ketika darah haid keluar di waktu sholat, keluar di waktu subuh, keluar di waktu zuhur, ataupun yang semisalnya. Apa hukumnya dan apakah ada kewajiban mengkodok sholat tersebut? Akan kita kaji bersama. Contohnya demikian, gambaran permasalahan ini. Jika haid keluar setelah lewat waktu, ini ketentuannya, ini konsep dasarnya yang harus kita hafal. Jika haid keluar setelah lewat waktu sholat, sekiranya cukup untuk melaksanakan sholat itu,
dan dia belum menunaikannya, dia belum menunaikannya. Misalkan waktu zuhur sudah berlalu 10 menit azan, kemudian dia mungkin sedang melakukan aktivitas tertentu, ketika masuk kamar mandi ingin wudhu, ternyata melihat darah, sedangkan belum sholat, dia belum sholat karena mau wudhu ini. Maka kita sampaikan, andaikan jeda antara waktu azan dengan dia melihat darah itu cukup untuk sholat, cukup untuk melaksanakan sholat, misalkan sholat duhur. Normalnya berapa sih sholat duhur itu? Normalnya, toharohnya nggak kita hitung ya, toharohnya nggak kita hitung, karena bisa jadi toharohnya kan sebelum sebelum azan ya. Kita anggap waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat itu. Kalau 4 rakaat berapa biasanya? Kita anggap paling tidak 8 menit lah. Kita kalkulasikan satu rakaatnya 2 menit. Atau kalau dianggap terlalu lama, paling tidak 5 menit lah. 5 menit. Berarti kalau jeda waktunya itu 10 menit, 15 menit, maka konsekuensinya dia wajib untuk mengkodok sholat tersebut. Wajib untuk mengkodok sholat tersebut. Mengapa? Karena sudah berlalu waktu yang cukup untuk sholat, sedangkan dia nggak melaksanakan sholat. Sehingga sholat yang tadi dia tidak kerjakan karena memang dia tidak tahu ya akan keluar darah haid, maka wajib untuk dikodok di hari yang lainnya. Ketika sudah suci tentunya kodoknya, bukan di waktu itu, bukan di waktu haid tentunya, tapi ketika sudah suci. Nah, ini dalam permasalahan fikih dikenal dengan istilah turuwul mani, turu al mani, munculnya penghalang sholat. Yang salah satunya adalah haid. Salah satunya adalah haid. Tayyib. Nah, ini saya berikan gambaran permasalahannya untuk beberapa prakteknya, penerapan konsepnya. Contohnya keluar 15 menit. Keluar darah 15 menit sebelum azan zuhur. Sholat apa yang wajib diqodok? Sholat zuhur tentunya. Sholat asar wajib atau tidak? Ya tidak, karena asar belum datang. Kenapa? Karena 15 menit ini cukup untuk melaksanakan sholat zuhur dengan normal. Cukup. Kemudian ketika keluar pas azan asar, dia bergegas menuju kamar mandi. Ketika dicek ternyata sudah keluar darah haid. Ketika dicek sudah keluar darah haid. Apakah ada kewajiban mengkodok sholat tersebut? Ya, apakah ada? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena jeda tersebut nggak cukup ya untuk melaksanakan sholat. Ketika azan pas ya, itu kan jedanya mungkin hanya berapa menit tuh dengan dia melihat darah tersebut. Jedanya paling tidak hanya paling enggak 2 menit, 3 menit. Itu tidak cukup untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Maka dalam hal ini tidak ada kewajiban melaksanakan sholat tersebut. Nah, ini mirip dengan kasus yang saya sampaikan tadi. Kalau ada orang tidurnya misalkan, Nggak konsen banget dengerin apa ini? Udah mama. ya misalkan tidur sebelum asar. Tidur sebelum asar. Ketika tiba waktu asar, ya, ketika tiba waktu asar, dia bangun. Waktu asar bangun. Ternyata melihat darah. Ternyata melihat darah. Padahal sebelumnya masih suci tuh. Ketika waktu asar, bangun lihat darah. Maka dia dihukumi haid sejak lihat darah. Sejak lihat darah. Kenapa? Ya, karena itu yang dia yakini, dia mengamalkan sesuatu yang zahir. Ini tidak ada di sini. Misalkan kasusnya seperti ini. Orang tidur jam 14.00 waktu Indonesia Barat. 14.00 itu masih waktu zuhur. Kemudian wanita ini bangun pada pukul 15.30. Ya, bangun pada waktu 15.30. Atau bangun jam 15.00 lah. Pas ketika waktu asar. Adzan asar dia bangun. Kemudian dia melihat darah. Kemudian dia melihat darah. Maka dalam ini juga kita katakan tidak ada kewajiban sholat. Tidak ada kewajiban sholat. Karena keluarnya pas adzan. Keluarnya pas adzan. Ya, keluarnya pas adzan. Beda kalau keluarnya misalkan dia tidur. Saya kasih contoh lagi. Dia tidur jam 14.00. Masih waktu itu. Bangun-bangun 30 menit setelah asar. 30 menit setelah adzan. Apakah wajib untuk sholat asar? Wajib enggak? Coba dijawab di teks juga enggak Wajib. apa-apa. Wajib, benar, wajib. Kenapa? Karena sudah berlalu waktu 30 menit. Dan dia melihat darah ketika 30 menit setelah adzan. Maka dia dihukumi haid ketika dia melihat darah. Beda kalau dia bangunnya pas adzan as, kemudian langsung melihat ke kamar mandi, langsung lihat ternyata ada darah, maka tidak ada kewajiban mengkodok. Baik, semoga bisa difahami terkait masalah ini. Ya, ini.
tadi ya, acuan keluar darah itu saat pengecekan. Ini menyambung permasalahan saya sampaikan tadi. Andaikan ia tertidur dan bangun mulai setelah duhur, lalu melihat darah, maka dihukumi haid sejak itu juga. Bukan ketika awal tidur, bukan ketika awal tidur. Karena kita ada kaidah dalam qawaid fikih ya, bahwasanya al hadatsu yunsabu ila aqrabi awqatihi. Hadat itu dinisbatkan kepada waktu terdekat. Pada waktu terdekat. Nah, ini waktu terdekatnya ketika pengecekan, bukan ketika tidur ya, bukan ketika tidur. Taib, sekarang kebalikannya, terhentinya darah di waktu sholat. Tadi apa? Munculnya darah di waktu sholat dan sudah kita bahas kapan wajib qadha, kapan tidak. Sekarang terhentinya darah di waktu sholat. Yang kita kenal dengan permasalahan zawalul mani'. Zawal al-mani'. Ya, hilangnya atau terhentinya penghalang sholat. Yang dalam hal ini adalah haid. Jika suci sesudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Misalkan kita anggap waktu sholat asar. Suci di waktu asar. Kemudian tersisa waktu yang sekiranya cukup untuk takbiratul ihram. Ini sampai batas minimalnya. Sampai tersisa waktu yang sekiranya cukup untuk takbiratul ihram. Iya, itu berapa detik takbiratul ihram ya? Nggak ada 1 menit kan ya? Nggak ada 1 menit. Ya kita anggap paling tidak 10 detik lah. Andai kan misalkan dia suci 10 detik sebelum waktu sholat itu habis, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut. Ya, wajib untuk mengqadha sholat tersebut. Ya, demikian. Maka wajib, ini jadi beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah waktu berlalu cukup untuk sholat sekitar 10 menit. Kalau ini dia suci sebelum berakhirnya waktu, itu dihukumi wajib qadha sholat tersebut. Meskipun hanya tersisa, ya ini suci dan tersisa waktu kurang beberapa detik, ya sudah dianggap suci. Misalkan apa? Orang menjelang maghrib nih, wanita menjelang maghrib, dia melihat darah. Lihat ini apakah sudah suci atau belum. Bisa jadi sudah suci. Ternyata ketika dicek sudah suci. Ketika pas ngecek, cek, ternyata 1 menit kemudian, adzan. Ya, 1 menit aja jedanya. Setelah itu adzan. Apakah wajib mengqadha sholat asar? Jawabannya wajib mengqadha sholat asar. Baik, apakah sholat asar saja? Jawabannya tidak. Sholat asar dan sholat yang dijamak dengan asar, jamak takhir. Sholat apa? Sholat zuhur. Ya, kalau suci di waktu asar, wajib juga mengqadha sholat zuhur. Kalau suci di waktu isya, wajib juga mengqadha sholat maghrib. Misalkan, saya ambil contoh lainnya. Itu nanti ada contohnya di sini, insya Allah. Kita lihat konsepnya. Pertama, terhenti darah 1 menit sebelum maghrib. Nah, ini yang saya contohkan tadi ya. Saya contohkan tadi wanita mengecek apa, darahnya 1 menit atau beberapa menit ya sebelum maghrib. Ketika pas dicek 1 menit kemudian ada, maka wajib mengqadha sholat asar plus zuhurnya. Tetap wajib mengqadha atau tetap wajib melaksanakan sholat asar meskipun jatuhnya qadha. Jatuhnya qadha. Ya, jatuhnya qadha. Karena 1 menit ini 1 menit cukup untuk sekedar takbir. 1 menit cukup untuk sekedar takbir. Nah, jadi nanti pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya di waktu maghrib. Lalu mana yang didahulukan? Nanti ada pembahasan di bawahnya. Saya sampaikan di sini. Disunahkan mendahulukan zuhur dan asar. Karena at-tertib fil qadha itu sunnah hukumi. At-tertib fil qadha sunnah. Tertib urut dalam mengqadha sholat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Dalam hal ini sunnah untuk mendahulukan zuhur dulu, kemudian asar, baru sholat maghrib. Bagi si perempuan tadi. Ya. Kecuali kalau waktu maghrib sudah sangat mepet. Waktu maghrib sudah sangat mepet sekali, maka dia wajib mendahulukan maghrib dulu. Ya, dahulukan maghrib dulu, baru setelah itu dikotok waktu zuhur, begitu pula dengan sholat asarnya. Demikian. Ini kasus pertama. Kasus kedua, 30 menit sebelum subuh. Ya, jadi 30 menit sebelum subuh, wanita ini bangun dan mengecek, maaf, eh, celana dalamnya, dicek, ternyata sudah tidak ada darah. Dia bangun di 30 menit sebelum subuh. Ternyata sudah tidak ada darah. Maka wajib melaksanakan sholat isya. Bila masih nutut atau terkejar untuk sholat isya, maka jatuhnya bukan kodok nanti, jatuhnya ada. Ada itu melaksanakan sholat di waktunya. Cukup nggak kira-kira? Kira-kira cukup aja dia 30 menit sebelum subuh ya. Kan waktu isya itu kan berakhirnya sampai subuh ya, waktu isya itu. Jadi dia 30 menit tadi melihat darah, langsung mandi, kemudian langsung sholat isya. Plus sholat maghrib. Plus sholat maghrib.
Ya, andai kan misalkan kalau dia maghrib dulu isaknya bakal ketinggalan atau bakal dilaksanakan di luar waktu, nah maka yang seperti ini ndak didahulukan maghrib dulu, didahulukan isya dulu. Jadi saya gambarkan sekali lagi kasusnya. Andai kan misalkan orang ini tadi ya mandi, persiapan sholat, tersisa waktu 10 menit sebelum adzan subuh. 10 menit sebelum adzan subuh. Kalau dia mendahulukan maghrib dulu, nanti sholat isya bakal jatuh di luar waktu. Kalau dia lakukan maghrib dulu. Mana yang didahulukan kemudian? Yang didahulukan adalah isya dulu. Agar isya jatuh di waktunya, maghrib nanti tidak mengapa. Jatuh di luar waktu. Tapi kalau misalkan dikira-kira cukup ya, 10 menit misalkan cukup untuk maghrib isya dengan ya mencukupkan pada yang fardu-fardu saja misalkan atau pada yang rukun-rukun saja maka juga tidak masalah. Kalau sholat subuh bagaimana? Sholat subuh jelas ya wajib. Sholat subuh jelas wajib. Ini menjadi permasalahan adalah isya dan maghribnya itu juga wajib di qadha. Dan ini wallahu alam ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama. Bahkan kami pernah mendengar fatwa secara online ya dari Syekh Shalih Al Fauzan terkait wajibnya mengqadha sholat dengan tata cara demikian. Karena di mazhab Hambali juga demikian tata caranya atau konsepnya. Kemudian ketika azan zuhur, ini kasus berikutnya, ketika azan zuhur, ia suci. Apakah ada kewajiban mengqadha sholat? Apakah ada? Ada enggak? Ini saya tulis enggak ada. Yang benar apa? Ada atau enggak ada? Suci ketika azan zuhur. Ada kewajiban qadha enggak? Tidak Tidak ada. ada, Ustaz. Ya, ya tidak ada kan zuhurnya masih lama. Zuhurnya masih lama. Jadi zuhur tadi jatuhnya bukan qadha, jatuhnya adalah ada sholat di awal waktu. Apakah subuhnya wajib diqadha? Ya tidak. Karena subuh dengan zuhur tidak bisa dijamak. Termasuk kalau suci di waktu maghrib. Ya, suci di waktu maghrib. Misalkan dia ngecek di awal maghrib, itu sudah masih ada darah awal maghrib. Di akhir maghrib menjelang isya, sudah suci ternyata. Maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat asar. Karena asar dengan maghrib tidak bisa dijamak. Beda kalau tadi suci di waktu isya ya. Itu kasusnya beda lagi. Tip, ini konsep dasar yang akan kita pakai nanti ketika kita mengalami darah terputus-putus. Ini harus kita pahami konsep ini. Oleh karena itu konsep ini saya dahulukan konsep ini. Karena terkait dengan pemahaman kita kalau kita mengalami darah terputus-putus. Di sebagian kita pembahasan ini diakhirkan di pembahasan sholat. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Tapi kami pandang pembahasan ini lebih cocok kalau didahulukan. Karena nanti akan berpengaruh pada kasus berikutnya. Yakni ketika seorang wanita menjumpai darah terputus-putus. Itu bagaimana cara mengqadha sholatnya. Nah sekarang terkait permasalahan. Kalau wanita itu ragu-ragu. Kapan waktu sucinya? Ragu-ragu nih. Dia mengecek. Seperti ini contoh kasusnya. Zuhur dicek masih ada flag merah. Zuhur ya. Misalkan di awal zuhur. Jam 12 gitu, dicek masih ada flag merah. Masih haid dong tentunya. Kemudian jam 14.40, 2 menit, 20 menit menjelang asar ya. Dicek masih keluar darah juga. Iya, masih haid kan. Kemudian jam 17.40, 20 menit menjelang maghrib, dicek darah masih keluar juga. Nah, kemudian di 18.05 dicek sudah bersih. Ya, 18.05 ini sudah masuk waktu maghrib. 18.05 sudah masuk waktu maghrib. Iya, coba kita lihat di sini. Dicek 17.40. 20 menit menjelang maghrib. Maghribnya jam 6 ini kita anggap. Ini kita asumsikan maghribnya jam 6. Maghribnya jam 6. Jadi dia ngeceknya seperti ini. 20 menit sebelum maghrib dicek. 20 menit sebelum maghrib dicek. Nggak ada darah, dia nyantai aja. Ketika azan, perlu waktu 5 menit. Kemudian dia ingin ngecek lagi. Ternyata sudah bersih. Kan dia ragu-ragu nih. Apakah sucinya itu pas maghrib ataukah pas asar? Yang mana ada jeda 20 menit kan tadi ngeceknya. Ya, beda kalau dia ngeceknya misalkan 2 menit sebelum asar gitu ya. Itu bisa dipastikan waktu maghrib. Tapi ini 20 menit sebelum asar. Afwan, sebelum maghrib dicek. Dicek lagi 5 menit setelah maghrib atau setelah azan. Dicek. Ternyata sudah bersih. Nah, kan masih ragu-ragu nih. Bisa jadi sucinya itu waktu asar, sebelum berakhirnya waktu asar, atau di waktu maghrib, di awal maghrib. Nah, maka ini para ulama menjelaskan bahwasanya dalam rangka kehati-hatian, dalam rangka ihtiyat, maka kita anggap sucinya di waktu asar.
Ya, kita anggap sucinya di waktu asar agar lebih hati-hati. Maka yang wajib diqodho apa berarti? Yang wajib diqodho adalah zuhur dan asarnya. Zuhur dan asarnya dalam rangka untuk ihtiyat, hati-hati. Ya, ihtiyat untuk hati-hati. Kasus lainnya misalkan 21.30 jam 9 lebih 30 malam dicek masih ada flek merah. Di waktu fajar saat hendak mandi, saat hendak ke kamar mandi, ini artinya sudah subuh, sudah masuk waktu subuh. Ia mengecek sudah nggak ada darah. Nah, ini kan juga bingung juga ini kapan terjadinya darah. Bisa jadi di waktu Isya, bisa jadi di waktu fajar. Nah, mana yang dipakai? Iya. Hukum asalnya sebenarnya dia dihukumi di waktu subuh, hukum asalnya, hukum asalnya. Tapi dalam rangka kehati-hatian karena tadi dia masih ragu-ragu ya, belum ada keyakinan dan dia juga tidak bisa memastikan. Oleh karena itu dalam rangka kehati-hatian, dia mengkodok sholat Isya plus sholat maghrib juga subuh ya wajib dikerjakan tentunya karena sudah masuk waktu subuh. Yang menjadi polemik adalah Isya dan maghribnya. Apakah wajib dikodok? Kalau dalam apa yang kita tuliskan di sini wajib dikodok dalam rangka kehati-hatian. Dalam rangka kehati-hatian bisa jadi darahnya keluar beberapa saat sebelum subuh dan dia tidak bisa memastikan karena tidak ada alat khusus kan, tidak ada alat khusus aplikasi untuk mengecek darah itu keluar pas jam berapa, tidak ada kan. Kalau ada aplikasi itu masya Allah itu, kalau kedokteran bisa menemukan aplikasi kapan tepatnya wanita itu keluar darah, kapan tepatnya dia suci, nah, itu kan tidak bisa, sehingga kita memakai sistem tadi yang sudah kita sampaikan, apa yang dirumuskan oleh para fuqaha. Dan dalam kasus ini kalau ragu kapan suci maka ambil yang lebih hati-hati. Nah, kita akan masuk pada kasus darah yang terputus-putus dan ini merupakan kasus yang mungkin dijumpai sebagian akhwat, sebagian muslimah, terutama ketika mereka menjalani KB atau meminum pil KB ataupun setelah melahirkan, itu kadang darahnya tidak normal atau tidak teratur, terputus-putus. Atau bisa jadi kebanyakan wanita, terutama di akhir masa haid. Di akhir masa haid itu biasanya darahnya keputus-putus. Ya hanya berupa flek kemudian bersih. Datang lagi fleknya bersih. Nah, itu bagaimana prakteknya? Nah, kita akan coba ulas konsepnya. Dan untuk memahami konsep ini, itu kita juga sudah harus paham konsep-konsep sebelumnya. Terkait minimal haid itu berapa, maksimal berapa. Kemudian ketika melihat darah itu langsung dihukumi haid tanpa harus menunggu 24 jam ya. Kemudian juga ketika tidak melihat darah itu juga wajib menghukumi dirinya sebagai wanita yang suci melihat yang zahir. Intinya kaidah pokok ya, kaidah besar dalam pendapat ulama Syafi'iyah itu adalah mengamalkan yang zahir, bukan menerka-nerka apa yang akan terjadi enggak, tapi mengamalkan apa yang zahir. Karena al-amalu bil-zahiri itu muta'ayyin atau al-amalu bil-rajhi muta'ayyin, al-amalu bil-zahiri muta'ayyin. Mengamalkan hal yang zahir itu lebih didahulukan daripada dia menduga hal-hal yang mungkin nggak terjadi. Ini harus kita pahami kaidah ini ya. Mengamalkan sesuatu yang zahir itu lebih didahulukan. Kalau lihat darah berarti haid. Kalau nggak lihat darah berarti suci. Gitu ya. Ini kaidah ringkasnya. Kita akan amalkan coba. Misalkan di hari pertama keluar haid jam 12.30. Sekali lagi kalau darahnya terputus-putus, itu diusahakan kita mencatat kapan tepatnya, jam berapa ya keluar darahnya. Ini keluar darah jam 12.30. Hari kedua, darah masih keluar. Darah masih keluar. Nanti masih haid. Nah, maka tidak ada khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah. Tidak ada khilaf. Bahwasanya 2 hari ini haid. Karena sudah 24 jam. Kita anggap hari kedua itu full keluar darah. Ya, berarti sudah jangkep, sudah genap 24 jam. Maka haid. Berarti benar. Dia meninggalkan sekolah, dia sudah benar. Nah, kemudian di hari ketiga, ternyata suci. Suci pukul 4 sore. Suci pukul 4 sore. Sudah enggak dicek, sudah enggak lihat darah. Dicek sudah tidak ada darah. Pertanyaannya, apakah dia dihukumi suci? Benar, dihukumi suci. Kalau suci bagaimana? Berarti wajib mandi. Terus kemudian, apakah boleh dia menunggu? Kan bisa jadi darah, bisa jadi muncul lagi. Tidak boleh nunggu. Ini pendapat paling kuat, tidak boleh nunggu. Kalau suci, ya hukum suci. Mengamalkan yang zahir. Berarti dia wajib mandi di sini. Wajib mandi dan menunaikan kewajiban sholat.
Ya. Nah, pertanyaannya, ini kembali ke konsep sebelumnya ya. Yang wajib dikodok sholat apa berarti? Suci pukul 6. Yang wajib dikodok sholat apa? Ada kewajiban kodok enggak? Ada. Ada ya Sholat Ustaz. apa? Sholat apa? Sholat zuhur dan Ah, asar. sholat zuhur. Kalau asar bisa jadi dia dilakukan di waktunya kan jam 4 nanti. Kalau dia mandi, sholat kan masih bisa tuh, sholat asar di waktunya. Berarti jatuhnya bukan kodok sholat asar. Yang kodok jatuhnya adalah sholat zuhur. Berarti dia nanti sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Insya Allah masih cukup tuh, karena jam 4. Karena masih jam 4. Baik. Nah, kemudian di hari kedua, Alhamdulillah masih suci. Dia sholat, kemudian dia puasa. Dia juga, maaf, ketika sudah punya suami, ya berhubungan dengan suaminya. Tidak mengapa, karena dohirnya suci. Mengamalkan sesuatu yang dohir. Itu sesuatu yang diperbolehkan. Dan wajib hukumnya. Toyib, kemudian hari kelima ternyata keluar lagi, dilalah keluar lagi jam 17.30 misalkan. Jam 17.30 dia sudah sholat asar tentunya. Sudah sholat asar. Kemudian ketika menjelang maghrib loh, dia mau kamar mandi ternyata keluar darah lagi. Nah, maka kalau ikut tadi apa hukumnya? Hukumnya haid. Karena coba kita lihat, hari 1 sampai hari kelima, masih 5 hari. Kemudian zohirnya ya haid, ya, maka dihukumi haid. Nah, pertanyaannya sekarang yang menjadi polemik di sini adalah, ini permasalahan yang banyak khilaf para fuqaha terkaitnya, itu adalah bagaimana status hari ketiga dan hari keempat. Yang mana tadi nggak ada darah, dan mana dia sudah sholat, dan dia sudah puasa tentunya kalau hari Ramadan, dan dia sudah maaf berhubungan dengan suaminya misalkan. Apa hukumnya? Baik, kita akan coba cek. Pendapat yang paling kuat, kita akan mengamalkan pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Ya, pendapat yang paling kuat al-asah. Pendapat paling kuat adalah dihukumi haid. Secara hukum haid, walaupun itu suci, jadi masih masuk masa haid. Jadi berlaku hukum-hukum haid. Kalau dia sholat berarti tidak sah sholatnya. Kemudian kalau puasa tidak sah puasanya, tapi nggak dosa tentunya, nggak dosa. Dan bisa jadi dia diberi pahala atas niatnya melakukan sholat tersebut, tapi tidak sah hukum asalnya, tidak sah. Tapi tidak dosa karena nggak sengaja kan, dan dia juga mengamalkan yang zahir. Kemudian ketika berhubungan suami istri maaf, itu juga tidak berdosa, walaupun itu masih di masa haid sebenarnya, masih di masa haid. Nah, sekali lagi, ini kaidah pokoknya. Jeda suci di antara dua haid itu dihukumi haid, bukan dihukumi suci. Jeda terhentinya darah ya di antara dua haid itu dihukumi suci. Afwan, dihukumi haid, dihukumi haid. Ya, jadi kita anggap haid ini menarik yang suci. Oleh karena itu disebut dengan al-qaulus sahbi. Kalau di kitab tafsir itu disebut sebagai apa? Qaulus sahbi. Qaulus sahbi. Sahbi itu menarik. Oleh karena itu ada istilah sahibu sahib, sahib sahib. Sahabat itu menarik. Ini sama, seakan-akan haid yang mengapit suci tadi itu menarik hukumnya. Menarik hukum suci supaya jadi haid. Sehingga disebut qaulu sahbi. Pendapat paling kuat. Pendapat paling kuat. Tapi ada syaratnya, ada syaratnya. Ada dua syarat. Yang pertama, total keluar darah dan terhentinya darah itu tidak lebih dari 15 hari. Kita lihat nih, ini berapa hari di sini? Hari pertama sampai hari kelima, masih 5 hari. Memenuhi syarat ya. Tapi kalau lebih dari 15 hari di total ya, antara keluar darah dengan suci, keluar darah lagi, suci, di total lebih dari 15 hari, maka nanti ada ketentuan, ada konsep berikutnya. Ya, kita step by step ya, agar kita memahami step konsepnya, kita pahami dulu konsep yang ada, nanti akan membantu kita memahami konsep berikutnya. Jadi ini, apabila lebih dari 15 hari, maka menentukan mana haid, ya nanti ada rumus tersendiri, nanti dibahas di pertemuan besok insya Allah. Kemudian berikutnya, darah, total durasi darahnya enggak kurang dari 24 jam. Ya, lebih dari 24 jam. Artinya enggak kurang dari 24 jam. Apabila kurang dari itu, maka dihukumi suci. Kenapa? Karena statusnya istihadah. Statusnya istihadah. Contohnya misalkan, hari pertama keluar cuma 2 jam. Hari kedua 2 jam. Ya, hari kedua 2 jam. Nah, maka andai kan hari kelima keluar lagi 2 jam, ya ini maka belum dihukumi haid hari ketiga, hari keempat. Tapi nanti ada contohnya insya Allah. Kita pahami dulu konsep ini bahwasanya jeda suci antara kedua haid itu masih dihukumi apa? Masih dihukumi haid. Tapi kita baru tahu itu ketika keluar darah lagi teman-teman. Oleh karena itu tadi saya sampaikan ketika suci di hari ketiga
itu ya dia nggak usah nunggu sampai darah keluar lagi. Nggak boleh. Nggak boleh nunggu. Kenapa? Karena itu sesuatu yang masih belum pasti. Sedangkan yang zahir dia suci. Mana yang lebih dahulukan? Mengamalkan yang zahir dia suci atau mengamalkan hal yang mungkin nggak akan terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Yakni apa? Darah kembali. Itu kan bisa iya, bisa enggak kan? Kemungkinan darah kembali. Ini saya bicara dari ketiga. Ketika wanita tadi terputus darahnya. Ternyata darah terputus baru 2 hari. Kemudian ada kayak keraguan gitu. Bisa jadi darah keluar lagi nih. Kalau darah keluar lagi kan apa namanya? Saya sia-sia sholat saya ya kan gitu anggapannya. Dalam hal ini seseorang mengamalkan yang zahir. Ini yang wajib. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Itu mengamalkan hal yang zahir. Karena kalau berkumpul dua hal. Satu zahir. Satu sesuatu yang bisa iya bisa enggak. Masih keraguan ya. Masih diamalkan yang zahir. Yang nampak suci ya suci. Mandi, sholat. Tapi nanti ada alternatif lain akan kita sampaikan di pertemuan atau di kasus berikutnya insya Allah. Gitu. Seperti ini. Sebentar. Baik, sekarang kasusnya seperti ini. Ya, kasusnya seperti ini. Ada orang yang seorang wanita hari pertama keluar darah jam 4.30 KD. Kemudian hari kedua masih keluar, hari ketiga masih keluar, hari ketiga misalkan kita anggap keluarnya ya sampai jam ya 4.30 juga. Maka 3 hari ini semuanya dihukumi haid. Itu keliru ya, tipu. Harusnya haid. Harusnya haid. Kenapa ya 3 hari sudah lebih dari 24 jam dihukumi haid. Dihukumi haid. Apa yang wajib dikodok? Nah, kalau di 4.30 itu ternyata dia belum sholat, padahal sudah berlalu waktu 30 menit dari waktu sholat subuh, maka wajib mengkodok sholat subuh. Kapan? Ketika sudah suci. Nah, ternyata di hari keempat keluar lagi darahnya, darahnya sudah terhenti ternyata tidak di hari keempat. Di hari keempat sudah terhenti suci. Sucinya jam 17.30. Maka ketika sudah terhenti tadi sudah kita sampaikan ya, amalkan yang zahir. Maka ketika terhenti wajib mandi, wajib sholat dan puasa. Nah, kalau puasa ini puasanya belum wajib ya karena ini sudah waktu maghrib misalnya, sudah mau maghrib. Jadi nggak ada kewajiban untuk berpuasa karena waktu puasa sudah mau habis. Ini wajib puasa berarti besoknya maksudnya, ya, maksudnya besoknya bukan ketika itu. Yang wajib dikodok apa ini? Yang wajib dikodok zuhur dan asar. Kalau misalkan asar nggak nyampe, misalkan beberapa menit lagi habis asarnya dia mandi, ternyata habis ya berarti jatuhnya kodok asarnya ya, jatuhnya kodok nantinya. Dan dia wajib mengkodok sholat subuh di hari pertama, ya wajib dikodok juga. Kapan waktunya? Waktunya boleh setelah mengkodok sholat zuhur asar boleh, karena kodok tidak ada kewajiban untuk melakukan dengan tertib. Tapi kalau bisa tertib itu lebih bagus didahulukan subuh dulu, zuhur, baru asar. Kemudian hari kelima ternyata juga masih suci, maka dia melakukan kewajiban wanita yang suci dan apapun yang diperbolehkan bagi wanita suci boleh dia lakukan. Karena zahirnya dia suci. Ternyata di hari keenam keluar darah lagi, jam 8 pagi. Dia lihat ternyata keluar darah lagi. Maka dalam hal ini hukumnya apa? Hukumnya haid. Kenapa hukumnya haid? Kenapa? Karena masih 6 hari. Masih 6 hari. Sehingga jeda di hari keempat dan hari kelima, jeda suci di hari keempat kelima, apa hukumnya? Hukumnya apa? Umi head ya Ustadz. Hukumnya haid, sahih. Hukumnya haid, statusnya haid. Sehingga kalau konsekuensinya kalau haid bagaimana? Sholatnya tidak sah, kemudian juga puasanya tidak sah, kemudian ibadah-ibadah lainnya juga tidak sah, ibadah sunnah ya. Tapi dia insya Allah tetap diberikan pahala karena dia melakukan apa yang memang diperintahkan untuknya. Kemudian ketika terjadi hubungan suami istri juga tidak berdosa karena zahirnya suci. Tapi ketika sudah diketahui hari ke-6 maka hari keempat, hari kelima hukumnya haid secara hukum. Walaupun secara zahirnya tidak keluar darah. Tapi apakah ada alternatif pendapat lain? Kalau kita pakai pendapat ini misalkan, berarti kan sholat puasanya wajib qadha ya kan? Kalau sholatnya kan nggak wajib qadha, karena kan tadi haid. Haid itu nggak ada kewajiban mengqadha sholat sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Puasanya bagaimana? Nah, bukankah puasa ini wajib diqadha? Dalam hal ini kan yang wajib diqadha berarti hari keberapa puasanya? Coba hari keberapa? Kalau misalkan kita pakai pendapat ini, yang wajib diqadha hari Berarti keberapa puasa? hari keempat dan lima ya Ustadz.
Enggak, hari keempat enggak. Hari kelima Hari saja. ke-7. Oh, kelima. Karena hari keempat dia nggak Yes. puasa. Hari keempat dia nggak Oh puasa. iya, iya. Puasa tinggal beberapa menit lagi habis. Termasuk kalau dia suci di siang hari misalkan. Udah berlalu setengah hari dia nggak puasa. Dan nggak ada kewajiban untuk mengkodok. Nggak ada kewajiban untuk mengkodok. Wallahu a'lam. Karena dia suci di tengah hari. Ini juga ini hari kelima saja yang wajib untuk dia kodok puasanya. Kemudian hari keempat tidak ada kewajiban. Karena memang tidak ada kemampuan puasa ketika dia suci misalkan di waktu di waktu asar atau di waktu maghrib, afwan, di waktu zuhur. Ini kita ke bab puasa. Tapi intinya di sini kalau kita ikut pendapat ini wajib mengkodok di hari kelima. Oh, apakah ada alternatif lain? Ada jawabannya. Itu pendapat kedua, pendapat marjuh. Kita ada roji, ada marjuh. Marjuh itu ya lawannya roji ya. Kalau roji itu 80% atau 70% benar. Kalau marjuh 30% benar menurut ulama Syafi'iyah. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya hari keempat, hari kelima karena suci ya dihukumi suci walaupun keluar darah setelahnya. Nah, pendapat ini itu bisa dijadikan sebagai solusi ketika bulan puasa. Ketika bulan puasa bisa dijadikan solusi. Termasuk ketika haji dan umroh. Ketika haji dan umroh ini bisa dijadikan solusi sekali. Ada kan wanita keluar haid seperti Ibunda Aisyah tadi. Ibunda Aisyah kan menangis. Karena beliau tidak bisa melaksanakan apa? Umroh. Mungkin masih bisa ihram, masih bisa sa'i. Kalau haji masih bisa mabit di Musdalifah, masih bisa melempar jamroh, masih bisa sa'i. Tapi tawaf nggak bisa. Sedangkan tawaf itu adalah rukun yang paling utama. Termasuk masih bisa wukuf ya. Wukuf tidak disyaratkan suci. Yang disyaratkan suci hanya tawaf. Nah, seorang wanita itu punya cara supaya bisa apa? Bisa sah hajinya. Dengan cara apa? Dengan meminum obat penghenti haid. Ya, obat penghenti haid. Jadi apa? Tujuannya biar ketika tawaf dia dalam keadaan suci. Nah, kalau kita ikut pendapat ini, ketika misalkan kita anggap ya, tawafnya hari kelima misalnya, tawafnya hari kelima, dia eh, apa namanya? Dia keluar darah nih hari pertama. Harusnya dia tawaf di misalkan hari keempat harusnya tawaf. Hari pertama, hari kedua, ketiga dia nangis tidak bisa. Ya, ternyata dikasih tahu, coba minum obat penghenti haid. Ternyata berhenti darahnya hari ketiga, berhenti ya, berhenti. Hari keempat, kelima berhenti. Iya, maka hari keempat, kelima kalau ikut pendapat kedua di kumisu suci. Sehingga apa? Kalau dia tawaf di situ, tawaf ifadah ya, itu sah. Itu sah. Kalau ikut pendapat kedua, itu sekali lagi bisa jadi solusi. Ternyata darah keluar lagi nanti setelah apa namanya? Setelah melakukan ibadah di hari ke-10, hari ke-10 kan ada tawaf ifadah di sana. Hari ke-10, hari ke-11, hari ke-10 ya, tawaf ifadah, 10 Dzulhijjah. Besoknya keluar darah. Nah, kalau kita ikut pendapat yang muktamad tadi, pendapat yang rojih, berarti dihukumi apa tadi? Jeda sucinya haid. Maka tawafnya nggak sah kan? Tawafnya nggak sah. Nah, ini mungkin agak sedikit berat kalau kita mengikuti pendapat pertama. Sehingga boleh mengikuti pendapat kedua dalam kondisi ini. Masa suci tadi dihukumi sebagai suci. Tawaf di situ sah. Sehingga apa? Lebih memudahkan baginya. Jadi solusinya tadi bisa minum obat penghenti haid. Dan itu boleh. Andai kan haid itu berhenti, maka juga dihukum suci. Walaupun itu dia sengaja. Nah itu boleh. Di antara solusi yang disebutkan oleh para ulama. Rahimahullah. Tapi hari ketujuh ternyata suci ya sudah. Berarti haidnya cuma di hari pertama, kedua, ketiga, dan hari keenam. Sedangkan hari keempat, kelima, kalau ikut pendapat yang rajih, tapi dihukumi haid. Haid. Kasus kedua sekarang. Kasus kedua. Sekarang kasusnya jam, pakai jam. Kalau tadi kan pakai hari. Ini lebih sulit lagi kalau pakai jam. Lebih sulitnya nanti pada praktek tiap harinya. Ya, tapi kita tentukan dulu ini haid atau bukan, mana jeda haidnya atau bukan. Keluar darah di hari pertama 5 jam, hari kedua 7 jam, hari ketiga 8 jam, hari keempat 4 jam, hari kelima 4 jam. Nah, ini sekali lagi bagi wanita yang punya darah putus-putus itu diusahakan dicatat ya, dicatat kapan lihat darah, kapan berhenti. Kapan lihat darah, kapan berhenti dan harus punya kalender seperti yang saya contohkan di depan tadi dan nanti bisa dicek di halaman berapa ya. Coba dicek lagi itu hari pertama keluar darah ini total berapa jam. Seperti ini. Ini langsung saya kasih hasil akhir. Nanti saya kasih contoh perinciannya. Ini kita eh, praktekkan dulu konsep bagaimana menghitung ini haid atau bukan. Baik. Kalau kita total suci dari ke-6 ya.
Berapa ini totalnya? Berapa jam? 28. 28. Berarti sudah masuk Sudah Haid. masuk haid. head. Masuk haid. Ya, dari tanggal 1 sampai atau dari hari pertama sampai hari kelima seluruhnya haid. Juga keliru hadir. Haid. Sehingga otomatis jeda suci di antara haid itu dihukumi apa? Kalau pendapat paling kuat, dihukumi Haid. haid. Hukumi Dihukumi head. haid. Berarti Tidak. sholat yang dia kerjakan di situ, kemudian puasa yang andaikan dikerjakan di situ juga tidak sah. Tidak sah. Ya, konsekuensinya puasa dan sholat tidak sah. Tapi pendapat kedua tadi kita katakan sah. Dan ada eh, konsekuensi dari masing-masing pendapat. Kalau kita mengikuti pendapat pertama, sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah. Kalau ikut pendapat kedua, puasanya sah, sholatnya juga sah. Taib. Kemudian, ya ini kasus ketiga, ini juga masih sama pakai jam. KD1, atau di hari pertama 3 jam, hari kedua 3 jam juga, hari ketiga 4 jam, hari keempat 5 jam, hari kelima 5 jam. Taib, ini haid atau bukan? Bukan. Haid atau bukan? Bukan. Coba ini, 3, 3, 3. Tidak. Haid atau bukan? Tidak haid. Kurang Belum dari Ustaz, 20. belum head. Hah? Bukan head Bukan. Ustaz. Iya, bukan. Belum, bukan haid ini. Ini konsep awal tadi ini. Ya, konsep minimal haid kita lihat nih, cuma 3 jam. 6, kemudian 10. 20 jam cuma 20 jam. Nah, ini pentingnya menghitung ya. Kalau kita nggak benar-benar menghitung dengan tepat, itu kita nggak akan tahu ini sudah 24 jam atau belum ya. Maka dari itu pentingnya menghitung kalau kita punya kebiasaan darah terputus-putus. Dan itu sekali lagi juga merupakan cobaan bagi seorang wanita yang sekali lagi kita selalu ingat kalau dicoba dengan seperti ini, kita ingat tadi perkataan Nabi kepada Ibunda Aisyah. Dan itu juga beliau menghibur Ibunda Aisyah ya, ketika beliau sedih. Sedih karena haid tidak bisa haji ya, atau tidak bisa umroh dengan benar, dengan sah. Maka Nabi mengatakan inna hadza syai'un qad katabahullahu laki. Ini adalah atau qad katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah perkara yang tidak Allah tetapkan bagi setiap muslimah. Baik, dalam hal ini statusnya adalah istihadah. Maka kalau istihadah berarti ya jeda suci tadi, jeda terhentinya darah itu dihukumi suci. Karena istihadah itu bukan haid. Istihadah itu hukumnya suci. Dia wajib sholat dan semisalnya. Sehingga apa? Konsekuensinya? Konsekuensinya seluruh sholat yang dia kerjakan itu sah di waktu-waktu itu, di jeda-jeda itu. Tapi kalau misalkan ada sholat yang dia tinggalkan karena tadi melihat darah, misalkan apa di 3 jam ini, misalkan dia 3 jam ini kita kalkulasikan misalkan zuhur sampai asar, dia tinggalkan karena memang keluar darah ya kan. Maka dalam hal ini zuhur asar wajib dikodok karena statusnya kan istihadah seluruhnya ini. Jadi kalau ada sholat yang ditinggalkan di masa ini, karena memang itu sesuatu yang diperintahkan kan, mengamalkan yang dhaif. Ternyata pas di hari ke-6 sudah nggak ada darah lagi. Ya kan cuma 20 jam. Maka kalau ada sholat yang ditinggalkan itu wajib diqadha di hari ke-6 ketika sudah suci. Baik, kita akan coba praktek lebih dalam lagi terkait praktek setiap harinya. Itu bagaimana? Kalau tadi kita yang penting tahu bisa menghukumi yang paling penting. Di konsep ini, di halaman ini yang penting kita bisa menghukumi ini haid atau bukan. Ya, dengan melihat konsep yang sudah kita terangkan sebelumnya terkait minimal haid, maksimal haid, jeda suci berapa ya. Baik, kemudian praktek bersuci dan sholat ketika darahnya terputus yang mana kurang dari 24 jam. Nah, kalau yang terputus-putus yang ini kan mudah ini ya. Yang konsep yang pertama atau yang contoh pertama. Ini agak mudah karena hitungannya per hari. Lebih mudah. Yang agak susah itu kalau tiap hari keluarnya beda-beda. Kadang keluar, kadang tidak. Itu yang kadang buat seorang perempuan itu terbingungkan. Dan itu juga yang membuat kadang beberapa sendiri, termasuk saya sendiri ya, itu kadang bingung menghukumi status ini haid tidaknya. Oleh karena itu penting kita memahami setiap konsep darah dan mencocokkannya dengan kasus yang terjadi di masyarakat atau pada diri kita sendiri. Baik. Yang pertama, jam 7. Jadi di hari pertama keluar darah jam 7. Dia ke kamar mandi, dia darah. Baik, pertanyaannya, dihukumi apa ini? Haid. Dihukumi apa Dihukumi darahnya? head ya Ustaz. Baik, Head. bagus. Ingat kaidah tadi, mengamalkan yang zahir itu wajib. Zahirnya kalau keluar darah, ya haid, tidak usah nunggu 24 jam. Karena itu sesuatu yang
belum pasti terjadi. Kita nggak bisa menduga-duga, nggak bisa menerka-nerka apakah darah ini bakal terhenti 24 jam atau tidak kan nggak tahu. Kita nggak tahu hal-hal yang gaib kan. Nah, karena itu mengamalkan yang zahir yang kita yakini, hukumnya haid. Lalu kalau haid bagaimana? Ya nggak wajib sholat. Nanti kalau datang waktu zuhur nggak wajib sholat. Kalau duha nggak boleh dia sholat. Kemudian juga nggak boleh untuk berpuasa. Termasuk kalau di sini misalkan bulan puasa, ya berarti batal puasanya. Ya, puasanya batal. Hari kedua, 17, oh ternyata bersih nih. Ternyata bersih. Ya, ternyata bersih. Jam berapa ini? Jam 5 bersih ternyata. Nah, kalau bersih bagaimana hukumnya? Suci. Suci, ya kan? Suci ya Ustaz. Ya, suci. Jadi ketika mau sholat maghrib atau ya mau menjelang habis sholat asar atau menjelang habis waktu sholat asar dia cek ternyata sudah nggak ada darah. Aduh, gimana ini? Nah, maka jawabannya suci. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah 24 jam? Sudah atau Belum. belum? Belum, belum Belum. Ustaz. Kenapa? Apakah wajib mandi? Tidak. Ya, perlu mandi. Kenapa? Karena belum 24 jam. Berarti tadi itu istihadah. Istihadah. Ya, karena masih 10 jam. Wajib mengkodok enggak? Wajib Iya. mengkodok sholat asar dan zuhur. Karena dia suci di waktu asar. Thayyib. Nah, sekarang suci nih. Ya, suci. Nah, kemudian ternyata besoknya keluar lagi. Besoknya keluar lagi. Ya, pada rumah keluar lagi. Padahal sudah mengkodok ya. Sudah mengkodok asar zuhur. Pertanyaannya jeda suci tadi hukumnya apa? Hukumnya Haid. apa? Hukumi Suci. head Ustaz. Belum tahu ya, belum Haid. tahu. Karena kita belum 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 Haid. lihat ini 24 jam atau belum ya. Ini kan masih 10 jam nih. Hari pertama. Hari kedua ternyata keluar darah lagi. Apa statusnya? Kita menghukumi yang zahir, masih dihukumi haid. Ya, masih dihukumi haid. Karena bisa jadi nanti bersambung darahnya. Karena walaupun yang sebelumnya 10 jam kan ditambah sekarang bisa jadi nanti bisa 24 jam. Ya, hari kedua ternyata ya hukum darahnya haid, tidak wajib sholat. Tapi wajib mengqadha sholat subuh saat sudah suci. Karena tadi 4.30 kan? 4.30. Ya, dia keluar darah dan belum sholat. Maka dihukumi apa wajib sholat subuh kalau sudah suci. Nah, kemudian ternyata malamnya suci lagi, sudah nggak ada darah. Apa hukumnya? Suci juga. Hukumnya suci. Baik, sudah berapa jam nih ya? Coba dihitung. 27 jam. 27. Nah, 27 berarti wajib mandi kalau sudah 27. Karena total darah yang keluar sudah 27 jam. Iya, kemudian apakah ada kewajiban mengkodok sholat subuh tadi? Nggak ada, karena ini sudah haid seluruhnya. Jadi tanggal hari pertama sama hari kedua ini sudah haid. Berarti jeda suci tadi juga sudah dihukumi apa? Haid. Benar, jeda suci tadi di hari pertama ada jeda suci dihukumi haid. Jadi kalau dia mengkodok sholat di situ dia apa namanya eh sholat isya di situ itu nggak sah, tapi tetap dapat pahala insya Allah. Jadi jangan kita merasa oh rugi dong. Sholat nggak sah, enggak ada yang rugi insya Allah. Karena kita mengamalkan hal yang memang diperintahkan oleh untuk kita. Andaikan itu tidak sah, maka kita tetap dapat pahala dari niat kita dan dari zikir kita. Walaupun kita tidak diganjar dengan sholat kita karena nggak sah, tapi tetap dapat pahala. Karena dia mengamalkan yang zahir yang nampak baginya. Ya, jadi nggak ada istilah rugi dalam hal ini. Sekali lagi. Baik, jadi tadi suci wajib sholat isya, tentunya mandi dulu karena sudah haid sudah 24 jam. Kenapa yang di hari pertama nggak wajib mandi karena masih 10 hari masih 10 jam keluarnya masih belum haid. Baik, wajib sholat isya dan mengkotor sholat maghrib ya karena di sini sholat isya itu di waktu isya. Iya, nggak boleh misalkan oh ini ada besok aja karena sudah kemalaman misalkan nggak boleh ya. Kecuali kalau dia yakin nanti bisa bangun sholat isya sebelum subuh misalkan boleh. Tapi kalau misalkan takut nanti bakal bangunnya subuh ya nggak boleh. Termasuk dia mengakhirkan waktu sholat di luar waktu nggak boleh. Jadi kalau sudah suci di waktu malam dan dia nanti takut nggak bisa bangun sebelum subuh maka dia mandi ketika itu juga dan dia apa namanya dia sholat. Nah ternyata hari kedua kemudian ini langsung hari ke-6 ya. Ini harusnya hari ketiga. Kita anggap ini hari ketiga. Atau hari ke-6 pun tidak masalah sebenarnya. Hari ke-6 muncul lagi. Ya muncul lagi pada Allah jam 12.30 muncul lagi. Maka hukumnya apa? Haid juga karena masih dalam lingkup 6 hari masih mungkin itu untuk haid.
Maka apa? Tidak wajib sholat, tidak ada kewajiban mengkodok ya, karena wajib mengkodok sholat duhur, maaf. Karena tadi 12.30 kan ya, 12.30. Harusnya apa? Dia sholat tapi berlalu waktu 30 menit gak sholat. Oleh karena itu wajib mengkodok sholat duhur ketika sudah suci. Nah, ternyata di hari itu juga suci. Ya, di jam 18.30. Maka statusnya apa? Ya suci. Apa kewajibannya? Wajib mandi besar, tidak ada kewajiban kodok. Karena 18.30 ya, dia wajib sholat maghrib di waktu itu. Mandi sholat maghrib. Dan Taib. Baik. Tapi pertanyaannya, iya, apa pertanyaannya ini? Yang haid yang mana ini? Kesimpulan akhirnya seperti kesimpulan akhirnya. Ini kodarullah kalau seorang dipuji seperti ini mungkin perlu apa untuk mengecek tiap harinya ya. Dalam hal ini jeda turunnya darah satunya adalah haid. Sehingga sholat yang dikerjakan dalam rentang waktu tersebut tidak sah. Namun tidak ada kewajiban mengkodok sholat. Tidak ada kewajiban untuk mengkodok sholat dan tidak sah sholat. Toib, ini pendapat yang paling kuat yang dikuat oleh Imam An-Nawawi yang sudah kita nukil perkataannya di depan tadi ya. Beliau merocikan pendapat mengamalkan yang zahir dengan praktek seperti ini. Ya, kalau terjadi setiap hari ya pengamalan seperti ini. Termasuk kalau terjadi di akhir-akhir masa haid, pengamalannya seperti seperti ini. Baik, sebenarnya ada pendapat kedua. Pendapat kedua itu ada. Namun nampaknya kita akhirkan di pertemuan berikutnya. Iya, nampaknya kita akhirkan saja. Atau dilanjutin Ustaz. Gimana Ustaz? Eh, terserah antum, Ustaz. Insya Allah kita bebas insya Allah. Bebas ya. Tapi dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin. Takut nanti saya ke materi berikutnya. Baik. Baik. Ada. Atau kita akhirkan. Ya, Iya, kita silakan ada lanjut. yang ingin pertanyaan langsung dari materi yang sudah berlalu ya, jangan yang belum. Iya, Nah, Ustaz, Ya, izin bertanya. silakan. Untuk wanita yang haidnya sebenarnya sudah lebih dari 24 jam. Soalnya dia sudah 5 hari haid dan itu tidak yang terputus-putus. Tapi di akhir masa haidnya, karena biasanya wanita itu kalau sudah di akhir suka nggak yang terus keluar kadang atau darahnya ada tapi jarak sejam kemudian atau 2 jam kemudian baru ada lagi. Apakah jika jarak 1 sampai 2 jam ini dia melewati waktu sholat ini juga wajib untuknya bersuci di awal waktu sholat. Jadi seumpama dia di jam 11 ini melihat darah. Lalu di jam 12 saat waktu sholat itu tidak ada darah. Tapi di jam 1 atau setengah 2 siang itu ada darah lagi. Apakah di waktu yang cuma sebentar ini, sekitar 2 sampai 3 jam, ini dia juga harus bersuci? Atau boleh menunggu sampai di waktu asar mungkin seperti itu. Nah biasanya di akhir waktu haid itu sudah tinggal sisa-sisa gitu kan. Jazakumullah Iya, khair. bagus. Pertanyaan bagus sekali. Tapi sebenarnya jawabannya itu di pertemuan berikutnya atau di slide berikutnya jawabannya. Jadi ada kalanya wanita itu punya kebiasaan darah terputus-putus, terutama di akhir masa haid. Ya, apakah dia memakai kaidah yang disampaikan Imam Nawawi tadi? Dia mengamalkan al-dhahir. Misalkan tadi di kasus yang disampaikan oleh salah satu saudari kita tadi. Tadi bagaimana tadi? Suci jam, coba diulangi lagi, mohon maaf. Di jam 11 dia masih melihat darah. Lalu di jam 12 saat sudah waktu duhur, darahnya nggak ada, tidak muncul. Tapi di jam 1:30 siang ada darahnya lagi gitu. Masih ada lagi Ya. darahnya. Ketika keluar darah jam berapa tadi? Afwan, ketika terhenti darah jam 11:30 ya? Jam berapa jam? Jam 12 waktu saat sholat duhur itu kan dia ngecek Ketika lagi. sholat duhur dia sudah tidak lihat darah. Kalau pakai kaidah Imam Nawawi tadi apa? Wajib apa? Wajib bersuci. Wajib bersuci kan? Benar ya? Nah, Kaidah Imam Nawawi tadi mengamalkan yang zahir. Itu betul. wajib bersuci, wajib sholat duhur. Kan dia nggak tahu darah keluar lagi atau tidak. Kan nggak tahu. Andai kan mungkin ada dugaan, kan dugaan bisa jadi meleset. Itu di antara yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Jadi beliau itu mengamalkan zahir dan jangan lihat nanti darah bakal keluar lagi atau tidak, karena itu belum sesuatu yang pasti.
Kita yakin nggak 100% bakal keluar? Yakin nggak? Coba saya tanya, yakin nggak 100% bakal keluar lagi? Kalau Nggak dari yakin diri Kak. Nggak yakin. Kejadian itu yang yakin, ditanyakan harusnya karena sudah kejadian jadi tahu. udah beberapa kali Wah, dan emang selalu begitu kebiasaannya. berarti dia boleh ikut pendapat kedua. Itu slide berikutnya sebenarnya. Iya, ini pendapat kedua. Oleh karena itu saya berikan masalah di situ karena memang sering ditanyakan. Kalau kita ikut Imam Nawawi tadi mungkin agak berat, terutama bagi yang sudah punya kebiasaan. Istri saya pun juga demikian kalau kalian di akhir masa haid itu kadang terputus-putus. Tapi kadang nggak mesti tiap bulan. Ada kalanya memang di bulan ini terputus, ada kalanya di bulan berikutnya enggak. Itu pertimbangan Imam Nawawi. Jadi bisa jadi wanita tadi itu terputus-putus di satu bulan, bulan berikutnya nggak putus-putus. Tapi kalau wanita seperti ini, saudari kita menanyakan, memang kebiasaan terputus-putus, itu boleh mengamalkan pendapat kedua. Itu pendapat yang akan kita sampaikan setelah ini, insya Allah. Jadi saya simpan dulu ya jawabannya. Akan dijawab setelah ini, insya Allah. Jadi kalau ikut pendapat Imam Nawawi tadi, wajib mandi di jam 12, wajib sholat. Kenapa? Karena kemungkinan darah keluar lagi itu masih baina-baina. Bisa enggak, bisa iya. Gitu ya. Demikian. Semoga bisa menjawab. Sama ini, Sat. Ana pernah Hmm? mendengar pendapat salah seorang ustadzah bahwa di keadaan seperti ini kita boleh untuk menunggu sampai beberapa waktu sholat. Tapi nanti di akhir kita tetap mengkodok sholat yang kita tunggu ini. Mama kan tadi di jam 12 dia sudah tidak lihat darah. Berarti kan dia sudah wajib sholat duhur. Nah, kita boleh menunggu nih sampai dari sholat duhur, asar, sampai maghrib. Sekiranya di maghrib sudah tidak ada, itu kan berarti sudah pasti. Nah, baru di situ dia bersuci dan mengganti sholat-sholat yang sebelumnya tadi. Bagus, bagus. Apakah ini boleh atau Iya, itu pendapat kedua. Sekali lagi, itu pendapat kedua. Yang akan saya sampaikan setelah ini. Ini nih, slide-nya di Baik, depan ini. Ustaz. Iya, nah, harus Ustaz, dibahas, insya Allah. bisa Itu ada, memang disampaikan? pendapat itu ada. Itu pendapat kedua. Itu pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Itu seniornya Imam Nawawi. Tapi dari segi kekuatan dalil, dari segi kekuatan ini ya, dari segi kaidah, itu ulama Syafi'iyah lebih mengunggulkan pendapat Imam Nawawi itu. Pendapat kedua itu juga bisa dijadikan solusi bagi yang punya kebiasaan darah terputus-putus. Iya. Masalahnya itu kalau orang nggak punya kebiasaan, itu yang jadi masalah. Itu pakai Imam Nawawi tadi. Tapi kalau orang itu sudah punya kebiasaan dan 80% pasti darah keluar lagi, dia punya keyakinan 80%. Maka kan berarti bertemu dua apa ya? Dua dugaan nih. Pertama kan darah terhenti. Kan dugaannya sudah suci, dugaan ya. Dan ada dugaan lain nih, dugaan lain darah bakar kembali. Kan bertemu dua dugaan. Maka kalau ikut pendapat Imam Ar-Rafi'i dia boleh untuk menunggu, tunggu sampai asar. Ternyata belum, masih suci, asar masih suci. Tunggu lagi sampai maghrib, masih suci juga. Ya sudah, dia mengkodok sholatnya, mengkodok. Ya, mengkodok. Itu pendapat Imam Rafi'i yang akan kita sampaikan setelah ini. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Sudah, Ustaz. Jelas Jazakumullah ya, khairan. insya Allah ya. Bismillah Ustadz, boleh izin bertanya? Mm-hmm. Hayakumullah Ustadz, izin bertanya. Jazakumullah. Hmm. Berkaitan dengan tadi yang Ustadz terangkan terkait konsep darah terputus-putus, Ana masih belum paham Ustadz. Semisal yang hari pertama belum 24 jam, hari kedua belum 24 jam, kemudian semisal hari ketiga ketika dihitung sudah 24 jam. Berarti yang hari pertama dan dua yang belum 24 jam, itu sholatnya wajib diqadha Ustadz, meskipun belum 24 jam. Iya. Coba kita kembali ke yang slide ini mungkin ya, benar ya? Slide ini atau slide sebelumnya? Yang ini atau yang mana? Yang per jam sepertinya Ustadz. Yang ini mungkin ya. Yang ini apa? Nah, itu Ustadz yang contoh kedua. Contoh kedua ya. Ya. Bagus. Yang ditanyakan hari keberapa? Hari pertama, dua, dan ketiga yang belum 24 jam Ustadz, itu harus diqadha ya Ustadz sholatnya. Kalau ikut pendapat Imam Nawawi tadi mengamalkan yang zahir, dia wajib mengkodok. Dia wajib mengkodok. Tapi kalau ikut pendapat Imam Rafi'i, dia boleh nunggu. Boleh jadi darahnya nanti bakal 24 jam. Sekali lagi, tadi kan saya beri kaidah besar tuh, mengamalkan yang zahir, mengamalkan ya zahir. Nah, ketika suci di hari, ketika misalkan ya, di hari ketiga kan cuma 8 jam, berarti kan dia suci, kita anggap 8 jam itu misalkan dari jam 8
sampai jam 4. Misalkan ya jam 4 sudah suci nih. Ketika jam 4 sudah suci di hari ketiga, dia kan sudah suci nih ya, menghukumi yang suci. Kan zahirnya suci. Sehingga darah yang sebelumnya cuma berapa tuh? Cuma 20 jam, ya 20 jam ya. Ya 20 jam. Maka belum haid, masih istihadah. Kalau istihadah bagaimana? Ya wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Memang kalau kita ikut pendapat Imam Nawawi itu ada sisi kesulitan, agak kesulitan. Bener ya coba? Bener ya? Ada kesulitan enggak? Iya, agak Iya, sulit. Iya, karena iya. Ya, ketika suci Ustadz agak bingung, menghukumi Ustadz. yang zahir. Ketika suci menghukumi yang zahir. Sehingga apa? Wajib mengqadha. Hari pertama, hari kedua, ketiga diqadha sholatnya. Tapi kalau itu meninggalkan sholat ya, kalau itu Iya, pas di Ustadz. waktu sholat ya meninggalkan. Tapi kalau di waktu-waktu yang panjang, misalkan apa, haidnya dari pagi jam 8 sampai jam 10 atau jam 7 sampai jam 12, itu kan bukan waktu sholat ya, ada kewajiban qadha. Ini masalahnya kalau bertepatan dengan waktu sholat, maka tadi wajib mengqadha, mengamalkan yang zahir. Sekali lagi pertimbangan Imam Nawawi itu mengamalkan yang zahir. Kalau zahirnya suci dan darahnya baru 20 jam, ya berarti istihadah. Istihadah. Berarti apa kalau istihadah? Kalau ada sholat yang ditinggalkan, maka diqadha. Sekali lagi memang ada sisi kesulitan di pendapat Imam Nawawi, tapi beliau sekali pertimbangannya adalah zahir. Zahir itu apa? Hal yang nampak. Kalau suci ya suci. Sedangkan kemungkinan darah kembali lagi itu masih 50-50. Kecuali kalau tadi saudari kita sebelumnya ya memiliki kebiasaan itu. Dia yakinnya mungkin nggak 100%. Misalkan 30%, misalkan 80% yakin nanti bakal keluar lagi di hari keempat. Nah, keluar lagi. Maka apa? Boleh dia nggak mengqadha, boleh dia nunggu, boleh dia nunggu. Termasuk di hari kedua, boleh nunggu. Hari ketiga boleh nunggu, hari keempat boleh nunggu sampai jangkep genap 24 jam boleh. Itu pendapat siapa? Imam Ar-Rafi'i. Rabu. Yang nanti akan kita sampaikan di slide berikutnya ini. Saya beri alternatif kedua. Demikian. Semoga bisa dipaham ya? Syukur Ustadz atas jawabannya. Paham enggak? Masih bingung? Insya Allah, Ustadz. Insya Allah ya. Jazakumullah khairan Jadi, Ustadz atas jawabannya. waiyakum. Intinya kalau pendapat Imam Nawawi sekali lagi mengamalkan yang zahir, jangan menerka-nerka hal yang belum nampak. Ya. Demikian. Baik, ada lagi? Izin bertanya terkait yang Ya. tadi. Ya, tadi sebelumnya siapa tadi? Ana Ustadz, Ya, Dewi, silakan. Mbak Dewi. izin bertanya Ustadz, terkait yang tadi itu kita mandi apa tidak ya Ustadz? Yang hari keberapa? Yang tadi pertanyaan yang 1 hari hanya 4 jam yang sebelumnya tadi Ustadz. Itu Oh kita iya, bagus. perlu mandi apa enggak ya Ustadz? Kalau kita ikut pendapat Imam Nawawi tadi, bahwasanya dihukumi tadi, coba sebenarnya kita lihat 24 jam atau belum. Kalau belum 24 jam ya berarti belum wajib mandi. Misalkan seperti ini. Saya beri kasus yang di sini. Ya. Ini kan langsung gambaran per harinya kan ya. Coba perhatikan. Kita perhatikan di sini hari kedua, atau hari pertama ini. Hari pertama coba dilihat di sini. Keluarnya baru berapa ini? 10 jam kan? Dari jam 7 sampai jam 5. Tidak perlu mandi. Kenapa? Karena darahnya hanya 10 jam. Kenapa tidak perlu mandi? Karena darah sebelumnya itu darah penyakit atau istihadah. Ya, dari istihadah. Dia wajib qadha asar dulu. Kecuali kalau tadi seperti saudari kita yang pertama tadi bertanya, dia punya kebiasaan terputus-putus memang. Boleh nggak dia nggak mandi dulu, nggak sholat dulu, atau dia nggak sholat, nggak mengqadha dulu? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena kalau ikut pendapat Imam Ar-Rafi'i, dia boleh untuk menunggu sampai benar-benar itu 24 jam. Saya benar-benar itu haid. Karena memang punya kebiasaan terputus-putus. Dan itu sekali lagi lebih mudah diamalkan bagi wanita yang punya kebiasaan terputus-putus. Itu alternatif kedua yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i, seniornya Imam An-Nawawi dalam fikih. Demikian. Jadi tadi wajib sudah berapa totalnya? Kalau di sini kasus yang saya tampilkan di depan baru 10 jam, maka tidak ada kewajiban mandi. Karena 10 jam itu istihadah, berarti istihadah tidak ada kewajiban mandi. Yang ada kewajiban mandi hanya haid, wanita haid. Termasuk kasus yang di sini tadi. Kalau misalkan hari ketiga, gitu ya, kita anggap di hari ketiga, keluarnya masih 20 jam. Ketika terhenti darah di hari ketiga, kan masih 20 jam tuh. Wajib mandi enggak? Enggak wajib. Kenapa? Karena
20 jam itu bukan haid. Bukan haid. Kenapa? Karena masih 20 jam, belum 24 jam. Demikian. Ini kalau pendapatnya Imam Nawawi tadi ya. Demikian. Semoga bisa dipahami. Ada lagi? Izin bertanya Ya, Ustadz. Ya, Ustaz. Ya, Saya, silakan. Ustaz. Silakan. mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz, karena untuk Indonesia Tengah itu sudah masuk waktu maghrib. Oh iya, boleh, boleh, Ustaz. Boleh. Nanti Nah, pendapat Ustaz, Rofi berarti kita akhirkan besok ya, Ustaz. Ya, apa-apa. asyir, Ustaz. Yang penting Afwan, difahami Ustaz, dulu konsep ini. Pertanyaan terakhir, silakan. Afwan, Ustaz, kameranya antum sedikit tertutupi, mungkin. Oh iya, apa-apa. Silakan. Saya, Ustaz. Ya, Ustaz Abdullah siapa ini? Ya, silakan, Mbak Ais. Gini, Ustaz. Itu kan di tabel itu kan yang pink itu, yang tabel pink, itu kan ada keterangan yang jeda suci itu kan ada yang wajib mandi dan juga wajib sholat. Nah, terus di kesimpulan akhir kenapa apa namanya? Dalam hal ini jeda terakhirnya darah, terhentinya darah, statusnya adalah haid, sehingga sholat yang ia kerjakan dalam rentang tersebut tidak sah, namun tidak ada kewajiban qada sholat. Kenapa kesimpulan akhirnya begitu ya, Ustadz? Maksudnya gimana ya, Ustadz? Iya, maksudnya gini, kesimpulan akhir itu maksudnya kalau sudah akhir nih, sudah akhir, sudah hari terakhir, maka nggak ada kewajiban sholat mengkodok, nggak ada. Kenapa? Karena jedanya tadi semuanya haid, nggak ada kewajiban kodok. Ini maksudnya sudah hari terakhir nih. Kita anggap hari ke-6. Sudah hari ke-6 nih. Kita anggap ini kita pakai kasus ini. Hari ke-6 kan sudah bisa dipastikan tuh. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6 darahnya apa ini semuanya? Haid kan? Haid, Haid ya. iya, Ustadz. Haid, Sehingga ya. di hari-hari itu kalau dia apa namanya? Misalkan di jeda suci tadi ya. Jeda suci tadi dia kan melaksanakan sholat. Sholatnya sah atau tidak? Kalau Tidak di sah. kan tidak sah. Wajib qada sholat Enggak. enggak? Di hari ke-6 sholat yang sudah Enggak. berlalu. Ya enggak, karena kan di waktu haid itu, di masa haid kalau ikut pendapat yang kuat tadi. Tapi kalau puasa wajib di kodok. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalau puasa wajib di kodok. Tapi kita lihat juga nih di sini ya, ini tidak wajib kodok ya puasanya. Tidak wajib kodok karena sucinya jam ini. Sehingga kesimpulan akhir itu bukan di hari itu. Kesimpulan akhir itu kalau sudah hari ke-6. Kesimpulan akhir itu kalau sudah hari ke-6 maksudnya apa? Yang sudah berlalu di hari pertama, hari kedua yang mana dia melaksanakan sholat ya. Dalam keadaan itu kalau kesimpulan akhirnya dia hukumnya harusnya haid karena terletak di antara dua haid. Ya, bisa dipahami atau masih bingung? Eh, Kesimpulan akhirnya itu yang hari ke-6-nya, Ustadz. Nah, hari ke-6. Maka sholat yang sebelumnya itu yang dilakukan itu nggak sah. Kenapa? Karena dilakukan dalam tempo yang itu harusnya dihukumi haid. Ya. Berarti kalau saya misalkan mengalami hal itu, berarti misalkan saya sholat itu nggak sah gitu ya, Ustadz? Di hari keberapa? Yang hari yang sebelum hari ke-6. Hari kedua misalkan ya, hari kedua ya. Iya. Misalkan hari kedua, benar ya? Hari keberapa? Yang hari sebelum hari ke-6 itu, Ustadz. Hari kedua misalkan ya, saya anggap hari kedua ya. Ya, ya, Ustadz. Ya, atau ya coba misalkan saya praktekkan gini. Anti atau ya anti suci di jam 9 tadi kan jam 9.30 kita anggap di sini suci. Tapi pertanyaannya, wajib mandi enggak? Coba saya tanya ke Anti. Wajib mandi enggak? Suci dari kedua jam 9. Sudah berlalu darahnya udah 27 jam tadi. Wajib mandi enggak? Wajib, Wajib Ustadz. mandi enggak? Wajib, benar wajib mandi. Wajib sholat enggak? Wajib, Ustadz. Wajib sholat kalau ikut pendapat Imam Nawawi kan? Kenapa? Zahirnya suci. Dan dia nggak tahu bakal keluar lagi atau enggak, ya kan? Kecuali kalau Anti ikut pendapatnya Imam Rafi'i tadi. Bahwasanya, oh ini kan bisa jadi nanti keluar lagi besok. Bisa jadi besok keluar lagi. Itu boleh. Tidak mandi, tidak sholat boleh. Ya, begitu. Paham ya? Jadi kalau ikut Imam Nawawi intinya mengamalkan yang zahir. Berarti Paham? boleh mengamalkan salah satunya, Ustadz. Iya, boleh mengamalkan pendapat kedua yang nanti akan dijelaskan besok insya Allah. Oh ya, baik, Ustadz. Itu ada Jazakallah khairan. penjelasan.
Oh iya, nanti kan penjelasan juga Ustaz. ada kasus, ada contoh kasusnya insya Allah. Beberapa pertanyaan dari beberapa seperti dari penanya pertama tadi itu ada di sini kasusnya. Saya cantumkan juga. Itu kalau ikut Nawawi gimana, kalau ikut Imam Rafi gimana? Konsekuensinya ada. Dan kita mengamalkan yang kita anggap itu menenangkan hati kita. Karena kita ini bukan mujtahid, kita bukan tidak bisa merojikan yang lain. Kita merojikan apa yang menurut kita lebih mudah diamalkan dan itu lebih bisa mengukurkan kewajiban kita di hadapan Allah nantinya. Kalau kita mengamalkan Imam Nawawi karena dalam rangka hati-hati itu bagus. Mengamalkan Imam Rafi'i itu juga masing-masing ada salafnya, ada uh, ulama yang mengatakan demikian. Oh taala alam. Cukup ya Ustaz Abdullah. Mungkin nanti pertanyaan lisan, pertanyaan tertulis akan saya jawab secara tulis juga. Mungkin bisa disampaikan di grup. Atau mungkin saya bisa dimasukkan grup nanti untuk bisa langsung saya jawab. Tamam, Ustaz. Insya kami baru mau minta izin tadi untuk masukkan antum di grup. Insya Allah nanti kita Iya. untuk teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi di kolom chat. Insya Allah nanti kita lempar di grup dan mungkin Ustaz insya Allah akan bergabung bersama kita sehingga nanti teman-teman insya Allah bisa lebih leluasa untuk berkonsultasi dengan Ustadz karena memang permasalahan ini permasalahan yang cukup pelik, jadi butuh penjelasan langsung dari Ustadz insya Allah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Insya Allah kita akan Oh, ya, lanjutkan daurah kita pada esok hari insya Allah. Dan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung, kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.